Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amirul, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1 di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, akan melakukan uji komprehensif pada hari ini tanggal 27 Mei 2021. Hari ini saya melakukan uji komprehensif dengan dosen pengujinya adalah Dr. Ibu Suryawati, MPD, dan Dr. Andes Heru Wibowo, MPD. Pada hari ini kami memilih topik, yaitu disuruh memilih 2 perangkat begitu dari 3 yang sudah disusun. Kami menentukan yaitu perangkat pembelajaran 3 dan 2 yang kami pilih. Untuk perangkat pembelajaran 3, materi yang kami pilih adalah notis. Ini RPP-nya kami menggunakan model project based learning. KD yang kami ambil adalah KD 3.12 dan KD 4.12. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pengamatan tayangan video, peserta didik diharap mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasan teks khusus dalam bentuk pengumuman atau pemberitahuan, yaitu notis, sesuai dengan konteks penggunaannya. Diharapkan setelah mengidentifikasi teks notis ini, peserta didik mampu membuat notis. Kemudian setelah membuat notis, peserta didik mampu mengomunikasikannya. Materi kami sebentar, kita kasih kasih lihat sedikit gitu aja ya. Ini kami notis ini kami sampaikan di kelas 8 begitu urut-urutannya. Ini materi social function-nya. Ini kami sajikan gambar begitu. Pertama anak-anak mengamati. Di sini lalu anak-anak nanti menanya dari gambar itu begitu. Terus kami sediakan ini materi yang kami sampaikan begitu ya. Ini saya kira. Terus untuk yang medianya, media kami gunakan kumpulan gambar notis yang tadi sudah diperlihatkan, gambar ada banyak sampah di sungai gitu, terus videonya video tentang notis. Jadi setelah mengamati itu videonya kita kalau play saya kasih cuplikannya saja.
Jadi saya tidak langsung play semuanya, jadi saya play begini, terus saya pause, anak-anak lalu bertanya, berinteraksi dengan saya begitu. Saya kasih cuplikannya saja, terus ini yang selain video, kami juga buat PowerPoint begitu. Maaf, itu. Terus ini yang terakhir instrumen penilaian kami. Ini kami sebentar masih loading. Instrumen penilaian kami sikap, terus ini ada pengetahuan, yaitu peserta didik menjodohkan tadi sama Bu Widya, disuruh merevisi karena ini uploadan kemarin, baru last minute sebelum saya tampil ini suruh merevisi, sudah saya unggah di LMS 4A2 sama 4A1. Karena rubrik penamaannya saya masih instrumen evaluasi. Ini saya sudah revisi tadi untuk instrumen penilaian begitu, tidak pakai instrumen evaluasi. Terus ditambah lagi saya ini soalnya begitu tadi belum, jadi sudah saya revisi insya Allah. Sedangkan ini yang perangkat pembelajaran yang 2, kami memilih deskriptif teks, yaitu kami berikan untuk yang kelas 7 begitu. Jadi menurut kami kelas 7 modelnya project based learning melalui tayangan video sama dengan tadi, siswa mengidentifikasi teks deskripsi. Jadi kami kasih gambar begitu binatang, lalu anak-anak bertanya, berinteraksi begitu. Setelah dapat mengidentifikasi, anak-anak diharapkan dapat menyusun. Jadi kita kasih teks yang acak, yang sederhana, karena baru kelas 7 di Kabupaten Madiun, di SD karena bahasa Inggris itu sudah tidak diberikan menjadi mapel yang wajib, jadi boleh masuknya hanya sebagai mulok atau tambahan begitu, jadi adanya hanya di kelas 4, 5, 6, itu pun untuk tidak semua sekolah, banyak sekolah sudah menghapuskannya begitu yang SD. Jadi kami memberikannya sederhana sekali. Terus diharapkan setelah mengidentifikasi, menyusun, setelah menyusun ini diharapkan anak-anak dapat mendemonstrasikan begitu. Ini materinya sama seperti tadi, kami sediakan materi dan itu saya tidak kasih cuplikan karena mungkin waktunya tidak cukup ya. Saya kasih yang media aja. Nah, ini kumpulan gambarnya. Saya kasih contoh sedikit, kasih lihat. Begini, misalnya ini saya putar terus saya post begitu ya. Terus yang kedua tentang videonya, terus PowerPoint-nya. Maaf, begitu. Terus instrumen penilaiannya kami sajikan instrumen penilaiannya deskriptif teks itu ini. Ini jadi instrumen penilaian kami yaitu pertama sikap, observasi ya, ini lembar observasinya. Terus di bawahnya ada penskoran dan pedoman penilaiannya. Sedangkan untuk yang pengetahuannya ini kami karena tadi mengidentifikasi, jadi tadi siswa menjawab soal dulu ini dengan soalnya 5, bobotnya 20 dan penskorannya ini.
Sedangkan yang kemudian yang menyusun tadi ada di tas 3 dan membuatnya ada di tas 6. Butir soalnya seperti ini. Jadi di sini ada gambar, ini saya buat acak begitu, terus siswa menyusun. Ini mereka mau membuat deskriptif teks yang sederhananya karena masih kelas 7, jadi dibantu dengan stimulus gambar terus kata kunci begitu. Setelah ini yang writing selanjutnya mereka tidak dikasih kata kunci lagi tapi menuliskan hewan kesukaannya begini. Ini rubrik kami seperti ini. Terus yang sendiri tadi yang tidak pakai kata bantu kita pakai rubrik penilaian yang ini penskorannya. Tasnya ada di tas 8. Begitu. Sekian dari kami. Mohon bimbingannya dan masukannya. Begitu. Kami menyadari bahwa mungkin kami masih banyak hal yang belum dimengerti dan perlu diperbaiki agar nanti pada saat PPL kami dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik kami. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami. Tapi jangan bilang goodbye ya Bu Ami. Thank you and see you. Oke, thank you and see you next. Monggo Pak Heru. Kalau goodbye nanti nggak ketemu Bu. Terima kasih. Setelah saya mencermati tentang indikator dan tujuan pembelajaran, ini mungkin ada kesalahan tulis ya pada tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yang 3 dikatakan setelah membuat teks prosedur. Nah ini pada fokusnya bukan teks prosedur, tapi teks pemberitahuan. Apa sama antara teks prosedur dengan teks pemberitahuan? Saya miss pernah. Saya itu harusnya salah penulisan begitu ya, pernah di komen. Pak Heru, siap-siap saya salah nulis, harusnya tadi teks PPT begitu ya. Siap. Karena materi saya notis dan deskriptif teks. Oke. Kemudian saya ingin penjelasan bagaimana Ibu menyampaikan di sini. Di sini kan tujuannya adalah pengamatan melalui kegiatan pengamatan tayangan video. Peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk pengumuman atau pemberitahuan sesuai dengan konteks. Ini video-video macam apa Bu yang Ibu pilih untuk Ibu tampilkan di sini? Yang pertama kita milihnya gambar dulu Bapak. Sebentar saya tunjukkan. Saya stop sharing dulu ya. Apa langsung? Oh, di sini mungkin bisa nampak. Sebentar. Notice. Saya stop yang ini dulu, J. Salah. Ini
pertama anak-anak mengamati ini, terus jadi mereka timbul ide, ini apa? Mereka menjawab, sungai Bu, banyak sampah dan lain dan sebagainya dan sebagainya. Terus Mengamati apa Bu? Mohon maaf, mengamati apa? Ini yang ditunjukkan ini ada folder saja. Ini gambar, dua-duanya gambar, yang ini video tapi saya ambil yang screen yang ininya. Terus ini gambarnya Enggak, ini yang stimulus. Yang Ibu tampilkan di sini, di screen di sini hanya folder saja. Nggak ada gambarnya, nggak ada videonya, hanya folder. Oh, videonya ada Bapak? Videonya yang tadi. Enggak, yang Ibu tampilkan, yang Ibu share screen-kan ini hanya muncul folder saja. Oh gitu, Cincin, maaf. Ini apa ya? Oh salah. Apakah sudah muncul? Ini pertama untuk stimulus siswa kami menampilkannya gambar ini begitu, lalu berinteraksi. Saya ada interaksi, habis mengamati bertanya, ini habis itu ini kan mereka nanti apa namanya mereka menyimpulkan, misalnya oh ini banyak sampah dan sebagainya begitu. Terus bagaimana menyikapi agar karena di sebelah sekolah kami itu masih ada beberapa anak yang masih buang sampah begitu tidak pada tempatnya. Jadi bagaimana? Terus mereka timbul, ya Bu, ini kalau dipasang apa namanya himbauan atau pemberitahuan pendek ini diharapkan anak-anak yang masih tidak apa namanya membuang sampah di tempatnya, dengan adanya notis ini diharapkan mereka bisa membuang sampah di tempatnya begitu. Ini yang stimulusnya. Yang videonya seperti ini, misalnya ini saya post, anak-anak melihat ini apa, nah, iya Bu, contoh notis dan ini begitu. Terus lalu setelah melihat gambar-gambar ini, kemudian di sini ada ini, terus ada interaksi, mereka notis begitu. Lalu saya melanjutkan, sebelum mereka tahu artinya notis, mereka akan menyampaikan idenya mereka dari berbagai siswa ini. Misalnya apa-apa ada ide atau ada pendapat, notis itu apa. Jadi mereka menyampaikan kurang lebihnya begitu, lalu saya tunjukkan, oh notis itu apa, saya playkan kembali begitu. Di sini saya playkan pengertiannya. Terus setelah itu mereka kalian menjumpai notis itu apa saja yang pernah kalian lihat, misalnya ada himbauan Bu, ada larangan, ada itu lah. Terus kemudian saya playkan kembali ini buat penjelasan mereka. Mereka terus jadinya mereka tahu, oh yang masuk information tuh yang ini contohnya, yang concern itu, yang campaign tuh yang ini begitu Bapak, kira-kira kurang lebihnya. Jadi mungkin itu perlu ada penyesuaian ya, karena di sini langsung video. Jadi kalau gambar dulu ya mungkin tujuan di sini melalui kegiatan pengamatan gambar dan tayangan video. Jadi jelas langkah-langkah ini nanti sesuai dengan kegiatan yang Ibu laksanakan. Ya, kalau tujuan begini, ini kan berarti nanti kegiatan yang
Ibu lakukan tidak ada kegiatan gambar kan? Karena di situ langsung dikatakan video begitu. Oke, berarti ditambahi ya pada di tujuan itu mengamati gambar dan video begitu, Nje, Pak Heri. Ya mungkin begitu supaya sesuai. Nje, makasih, Nje. Nanti berarti revisi kami menambahkan tulisan gambar, Nje, Bapak. Oke. Kemudian di sini Ibu juga menekankan pada apa di sini? Ini penekanan akhirnya pada produk ketulisan, apakah juga pada kegiatan penyampaian? Kalau penyampaian, ini diharapkan mereka kan membuat. Setelah membuat itu diharapkan mereka mengomunikasikan. Kalau notis kan mengomunikasikannya bukan bercerita atau demonstrasi, itu enggak. Mengomunikasikannya di sini bisa mereka menempelkan hasil notisnya itu di papan pengumuman atau di wall magazine maksud saya, atau menempatkan hasil karya mereka itu di area sekolah, misalnya di area taman yang jangan buang sampah sembarangan, atau misalnya ada yang bikin for staff only, atau itu di kantor begitu, Bapak. Seperti ini mungkin saya tunjukkan video peer teaching saya yang bagian ini mungkin. Ini yang Ibu nilai di sini dalam membuat notis ini. Unsur apanya? Unsur kualitas gambarnya, baik buruknya gambar, atau apanya di sini kalau dalam pembuatan notis itu? Kami menilai writing-nya, Bapak. Jadi mereka membuat ini jadi paham. Mereka pada saat membuat ini bahwa paham notis ini penggunaannya untuk apa, terus mereka membuatnya benar menggunakan kalimat imperatif atau sesuai yang dilihat awalnya begitu. Diharapkan mereka membuat ini dan paham arti sesuai konteks notis tersebut. Begitu ya. Kemudian dalam penilaian, ini unsur apa yang dinilai dalam notis itu? Sebentar, berarti saya lihat penilaian J. Maaf, ini yang deskripsi. Sudah terlihat nih penilaian kami yang tadi menjodohkan. Dengan menjodohkan ini mereka paham tadi fungsinya. Terus ini tadi soalnya, yang kedua ini kalau ketemu ini yang identifikasi. Terus yang menyusunnya ini mereka membuatnya ini, rubriknya kami ini. Kan kalau anak kelas 7 berarti membuat walaupun sederhana kata perintah, mereka kadang-kadang organisasi grammarnya juga mekanik dan kerapian serta kreativitasnya begitu. Yang terakhir ini berarti tidak hanya kerapian ya, berarti ini. Saya perlu menambahkan kreativitas sih. Saya baru tadi dan deadline saja.
kalau melihat apa yang Ibu skor di sini, nampaknya kalau notis itu kan hanya berupa gambar-gambar ya, tidak ada tulisan yang panjang dan sebagainya. Nah ini padahal di sini ada unsur organization itu mempunyai bobot yang sama dengan pilihan kosakatanya, kemudian mekaniknya, tidiness-nya. Nah ini kira-kira bagaimana Ibu akan menilai gambar kemudian dari unsur organisasinya? Organisasi apa yang Ibu nilai di sini? Ini mungkin kalau gambar saja kan tadi terus bawahnya ada kalimatnya begitu. Kalimatnya itu nyambung apa enggak begitu. Itu pripun. Maaf kalau kekurang maksudnya kekurang pengetahuan kami jika kami salah. Bu, di dalam notis itu apakah ada semacam aturan-aturan tertentu? Unity-nya antara gambar dengan tulisan yang Ibu nilai ini loh. Sehingga Ibu muncul rubrik tentang text organization di situ, artinya bahwa apakah harus ada kesesuaian antara tulisannya itu apakah terdiri dari bermacam-macam atau ada seperti undangan. Saya tidak tahu ya, apakah seperti ada undangan, ada headingnya, ada anunya, ada gitunya. Apakah ada syarat-syarat tertentu ketika Ibu itu harus menyusun notis di situ? Kalau di secara teori itu di sana ada bahwa kalau nulis notis itu ada bagian atasnya atau istilahnya kalau di surat itu kopnya notis, terus badannya, terus ada penutupan bawahnya, begitu ada Ibu. Tapi tidak sedetail, ada kadang-kadang notisnya itu hanya gambar dan kalimat penjelasan begitu. Nah, Ibu harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan text organization di situ. Dalam konteks notis, bukan dalam konteks paragraf atau essay ya. Jadi Ibu harus menjelaskan di situ yang dimaksud dengan text organization di sini apa. Berarti ini karena tadi awalnya kita bikinnya adalah short functional text, jadi teksnya itu sangat sederhana, berarti organization yang dimaksud adalah anak-anak bikin teksnya itu nyambung sama gambarnya begitu. Terus nyambung sama tempatnya. Misalnya saya bikin yang tadi for staff only, misalnya gambarnya gambar orang satu saja, nempelnya juga pas. Terus jangan buang sampah sembarangan. Gambarnya tadi orang buang sampah di keranjang, tulisannya don't litter tadi juga nyambung begitu. Ibu Riput, mungkin pemahaman saya ya, jika ada kurang. Yang dimaksud dengan gambar itu juga teks, bisa berupa teks ya, bisa diartikan itu sebuah teks gambar itu ya. Jadi ketika Ibu membuat notis, apakah tentu saja sangat berbeda dengan gambar pada umumnya yang tidak bermakna di situ. Nah, apakah gambar yang diartikan teks ya di situ itu harus ada syarat-syaratnya ketika itu dikategorikan sebagai notis selain tulisan yang ada di situ? Syaratnya otomatis harus mewakili, Bu. Maksudnya gambarnya itu ndak asal saya naruh begitu. Gambarnya itu harus jelaskan, Bu. Oh, ngaten. Jadi jelaskan bahwa gambar teks itu juga berupa gambar ya. Nah, itu harus kalau teks itu gambar itu bisa dikategorikan sebuah teks, itu maka harus ada apanya? Ada syarat 1, syarat 2, syarat 3. Nah, itu harus dijelaskan di sini. Itu maksudnya. Very good. Berarti PR saya. Bu, kalau saya bisa memberikan saran bahwa dalam rubrik penilaian writing itu tidak harus semua komponen itu dinilai. Dalam penilaian writing itu ada 3 jenis penilaian. Yaitu yang pertama itu holistic scoring system, yang kedua itu adalah analytic scoring system, yang ketiga itu adalah primary trait scoring system. Kalau holistic itu hanya mengeluarkan satu nilai terhadap
seluruh unsur yang ada. Kalau analitik itu kita lihat unsur-unsur apa saja yang perlu dinilai dalam writing itu. Nah, writing itu tentu saja jenis-jenis writing akan memberikan struktur yang berbeda ya, komponen yang berbeda ya. Terutama apalagi kalau hanya seperti notis itu kan tidak ada unsur-unsur penyusunan kalimat, ada coherence, cohesiveness dan sebagainya itu kan tidak ada. Jadi ibu bisa menggunakan misalkan primary trade scoring system itu adalah unsur apa yang ingin ibu nilai di sana. Jadi dengan memberikan tekanan pada unsur-unsur yang ibu tekankan di sana, itu ibu bisa memberikan deskripsi, katakan saja dari segi konten. Konten itu apa di sana? Itu kesesuaian antara gambar dan makna yang ingin diketengahkan, misalkan begitu. Kalau gambar dengan makna tidak sesuai, nilainya berapa? Kalau begini nilainya berapa? Jadi dengan demikian akan jelas apa yang dimaksudkan di sana. Kemudian tidak harus misalkan ada mechanics itu kan ada punctuation, ada capitalization, ada spelling. Padahal notis itu sendiri kan belum tentu ada capitalization, belum tentu ada punctuation. Kalau itu misalkan tidak ada sama sekali, nah itu diberi nilai berapa? Bagaimana nilainya? Ini kan nggak ada patokannya. Kalau nggak ada ya jangan diadakan, begitu menurut pendapat saya. Pak Uju, ya, terima kasih. Ini cukup, waktu saya sudah habis ya. Terima kasih banyak Bu Ribut. Satu Bu. Dalam monggo. Waktunya sudah dikode sama Mbak Widya, ayo. Satu doang Bu. Ya, monggo, writing rubric assessment dengan yang tax 7 dan 8 ini bedanya apa Bu ya? Sebentar, ini yang deskriptif atau yang notis? Yang deskriptif saya belum disinggung sama sekali. Saya bukanya ini kayaknya yang apa? Deskripsi. Yang deskripsi. Coba saya lihatkan. Deskripsi. Bentar. Kita 21.20 lah. Juni. Berarti di instrumen penilaian Bu. Lihatnya. Loh lah saya tadi lihat itu ngomong lama tadi lihat itu berarti keliru saya. Sebentar. Saya ngomong berarti tadi deskriptif yang tak untuk notis. Sebentar. Berarti yang share screen. Enggak usah di-share Bu, saya sudah lihat ini. Maksudnya bagian yang mana? Yang tas 7 dan 8. Assessment instrument yang descriptive text yang 7 dan 8. Tax 7 dan 8. Coba ya saya bukan yang ini. Ada 2. Ada keuangan. Yang niki nggih. Ini ada tax organization, information. Nah, dengan yang di bawah ini bedanya apa? Yang ini tadi anak-anak dikasih kata kunci tadi ya. Kalau yang ini kan tadi yang holistik ya, menurut Pak Heru yang versi holistik. Text organization, use the correct text organization but has not elaborated the idea. Itu untuk menilai apa Bu? Ini tadi yang teks. Ya, teks deskriptif Ibu. Yang menurut Pak Heru yang holistik. Ini yang teks 8 yang anak-anak bikin paragraf, tapi paragraf deskripsi. Ini untuk kelas 8, beda yang tadi Ibu. Kalau bedanya apa ini? Ini yang kelas 7 ya. Yang ini kata Pak Heru tadi menyebutkan kalau holistik itu untuk satu
Satu apa ya? Lupa tadi ya. Enggak, holistik itu semua yang aspek semua yang dinilai. Ini tadi Ya kan mekaniknya. kan anak-anak cerita Itu. tentang hewan, Nah, hewan kesukaannya. bedanya Lah, apa yang dengan yang pertama ini? Yang 7 itu. Kalau ini semuanya untuk writing paragraf, ini dihapus aja, Bu. oh nggih, berarti ambil salah satu yang Kayaknya bawah kemarin mawon, sudah nggih. saya suruh ganti deh, Bu, ini, Bu. Saya suruh nggak punyanya seperti ini ya, yang holistik Nggih, ini berarti ya. yang bawah saja, yang atas enggak usah soalnya enggak ada penskorannya Kayaknya iya. begitu ya. Kemarin sudah saya ini kurang detail seperti itu. Oh, nggih, Nah, nggih, tak suruh berarti lihat yang yang atas ini ada saya kontennya hapus. di sini. Nggih, Ya, wes, berarti sudah yang aja, Bu. atas saya Thank hapus. you. Nggih. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi Sama-sama. berikut. Iya, Terima see kasih. you. Oke, Bu Ami, silahkan bisa di